Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setriani dari kelas D, Prodi Ekonomi Pembangunan, Universitas Negeri Makassar. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang pengantar ekonomi mikro tentang teori penawaran. Yang pertama, schedule penawaran atau kurva penawaran. Sebuah komoditi memperlihatkan hubungan antara harga pasar dengan kuantitas dari komoditas yang diinginkan, diproduksi dan dijual oleh produsen, sementara hal-hal lain dianggap konstan. Paling ringkasnya adalah hubungan harga pasar dan kuantitas. Contohnya adalah sebuah harga kompleks, atau anggaplah harga apel. Misalnya ketika harganya $5, maka yang diminta adalah 18. Jika harganya 4, maka yang diminta adalah 16. Kemudian ketika harga 3, yang ditawarkan adalah 12. Ketika harga 2, yang ditawarkan adalah 7. Ketika harga 1, tidak ada yang ditawarkan. Di sini artinya dari harga tersebut, misalnya ketika harga naik 1 sampai 5, juga mengalami peningkatan penawaran dari 0 sampai 18. Artinya adalah bahwa jika kita ingin menawarkan, maka tentunya produsen akan melihat bagaimana harga. Jika harga semakin naik, maka penawaran juga semakin besar. Jadi, ketika harga mengalami kenaikan, maka secara otomatis kuantitas juga mengalami peningkatan harga. Harga naik, maka penawaran juga naik. Jadi, ketika harga mengalami kenaikan, maka secara otomatis kuantitas juga mengalami peningkatan. Harga naik, maka penawaran juga naik. Selanjutnya, kurva penawaran. Faktor penentu penawaran. Yang pertama adalah teknologi, kemudian harga barang input, kemudian harga barang terkait, kebijakan pemerintah, dan pengaruh khusus. Bagaimana teknologi bisa mempengaruhi penentu penawaran? Sebagai contoh, misalnya mobil. Jadi, teknologi manufaktur menurunkan biaya produksi sehingga meningkatkan penawaran. Jadi, dengan adanya teknologi, maka biaya produksinya semakin turun. Jadi, teknologi ini menurunkan biaya produksi. Jadi, dengan teknologi ini menyebabkan penurunan biaya produksi. Tentunya kalau biaya produksi turun, maka kuantitas produksi juga bisa ditingkatkan dengan biaya tetap. Kemudian yang kedua adalah harga barang. Harga barang input, misalnya pengurangan upah yang dibayarkan kepada para pekerja mobil, menurunkan biaya-biaya produksi dan meningkatkan penawaran karena terjadi penurunan upah kepada buruh. Kemudian yang ketiga, harga terkait. Misalnya jika harga truk turun, penawaran mobil meningkat. Jadi harga yang terkait dengan barang-barang yang sama, jadi misalnya truknya turun, maka penawaran mobil meningkat. Jadi kalau misalnya harga barang lain mengalami penurunan, terjadi peningkatan pada harga barang yang lain. Jadi jika misalnya harga barang lain mengalami penurunan, terjadi peningkatan pada harga barang lain. Kemudian yang keempat adalah kebijakan pemerintah. Nah, kebijakan pemerintah ini menghilangkan kuota dan tarik atas mobil, meningkatkan total penawaran mobil. Nah, kalau misalnya kuota dan tarik ini dihilangkan,
maka secara otomatis harga mobil tersebut tidak mahal, berarti bisa dijangkau. Jadi kalau misalnya harga mobil murah, tentunya dalam hal ini akan membuat masyarakat untuk mempercepat pembeliannya, atau dalam hal ini membuat masyarakat cenderung untuk mengonsumsi karena harga tersebut turun. Nah, ini disebabkan oleh penurunan semua ini karena teknologi, harga barang input, harga barang terkait, kebijakan pemerintah, dan pengaruh khusus itu menyebabkan biaya produksi turun. Artinya, dengan biaya produksi turun, perusahaan tidak mengalami kerugian atau dengan kata lain bisa tetap menjual dengan harga yang sama, tetapi keuntungannya masih tetap. Setelah melakukan proses penjualan, tentunya akan mendapatkan tetap keuntungan yang tinggi dari proses penjualannya. Mungkin seperti itu untuk faktor-faktor penentu penawaran. Oke, selanjutnya kurva penawaran. Di kurva penawaran ada namanya fungsi penawaran. Jadi fungsi penawaran itu adalah kuantitas supply, merupakan fungsi dari harga barang. Kemudian ketersediaan faktor produksi. Kemudian keadaan iklim. Kemudian pajak dan subsidi dan teknologi. Jadi ketika supply itu dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri, ketersediaan faktor produksi, iklim, pajak dan teknologi. Kalau misalnya semua dianggap konstan, maka kuantitas supply adalah fungsi dari harga itu sendiri. Jika harga naik, supply naik. Jika harga turun, supply turun. Nah, kalau yang di atas, kalau misalnya bisa semua dilakukan perhitungan, jadi maksud dari fungsi penawaran ini adalah bahwa supply dipengaruhi oleh harga barang, ketersediaan faktor produksi, keadaan iklim, pajak atau subsidi, dan teknologi. Ya, itu yang kelimanya yang merupakan fungsi produksinya. Baiklah, mungkin itu yang sempat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila terdapat beberapa kesalahan dalam pengucapan saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.